Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar ilmu gizi, kemudian ada karbohidrat, protein, dan asam amino. Nah, jika kita berbicara apa itu gizi, maka di situ ada ilmu gizi dan zat gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan tubuh yang optimal. Sementara itu, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Di slide sebelumnya, kita sudah membahas bahwa ilmu gizi merupakan hubungan antar makanan dengan kesehatan. Tapi bagaimana sih hubungan tersebut? Lalu kemudian bagaimana proses hubungan tersebut? Proses hubungan makanan dengan kesehatan. Nah, itu dimulai pada saat makanan yang dikonsumsi atau input, ia akan dicerna, diserap, dan dimetabolisme pada prosesnya dalam tubuh. Lalu kemudian makanan yang telah dicerna, diserap, yang kaya akan zat gizi tersebut, kemudian makanan tersebut itu dapat membantu untuk pertumbuhan sel, pemeliharaan sel, memperlancar fungsi, dan menghasilkan energi. Yang kemudian outcome-nya itu dapat membantu pertumbuhan fisik dan mental atau kecerdasan produktivitas. Nah, lanjut di ruang lingkup ilmu gizi, jika merujuk Komisi Pangan dan Gizi Amerika tahun 1995, ruang lingkup ilmu gizi dibagi ke dalam 4 kelompok. Atas dasar pemahaman tersebut, World Health Organization menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Nah, kenapa sih gizi itu disebut pilar utama? Karena makanan-makanan yang kaya akan zat gizi itu dapat membantu kita mencegah penyakit. Kita sendiri tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya disebut pilar utama dari kesehatan. Nah, adapun 4 kelompok gizi tersebut itu antara lain, pertama, ada gizi seluler atau lingkungan vitro dengan ilmu-ilmu dasarnya yaitu kimia analitik, biokimia, abiologi sel, imuniologi, biologi molekuler, dan genetika molekuler. Lalu kemudian yang kedua ada gizi organ khusus, gizi manusia, dan gizi hewan yang meliputi ilmu nutrisi hewan, klinik genetika medis, dietetika, patologi, fisiologi, dan kimia fisiologi. Nah, yang ketiga itu ada gizi masyarakat yang meliputi ilmu-ilmu antropologi, demografi, ekologi, ekonomi, kemudian ada kebijakan pangan, kebijakan kesehatan, politik, dan sosiologi. Nah, yang terakhir itu ada pangan yang meliputi pertanian, peternakan, pengelolaan lingkungan, teknologi pangan, pengolahan pangan, produksi keamanan. Nah, zat gizi itu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar atau banyak yang terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi, tubuh kita itu membutuhkan karbohidrat, lemak, dan protein itu dalam jumlah yang besar atau banyak. Nah, kemudian ada mikronutrien, itu adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih sedikit, yang terdiri atas vitamin dan mineral. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi vitamin dan mineral ini sangat penting untuk tubuh. Nah, kita membahas salah satu yang tadi kita sudah sebutkan di slide bahwa karbohidrat itu adalah makronutrients. Nah, jadi molekul karbohidrat terdiri dari atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jumlah atom hidrogen dan oksigen merupakan perbandingan 2:1 seperti pada molekul air. Disebut seperti itu karena molekul karbohidrat terdiri dari atom karbon yang dikelilingi oleh atom hidrat atau H2O.
Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin panjang rangkaian atom karbonnya. Sebagai contoh, itu molekul glukosa yang memiliki rumus kimia C6H12O6. Klasifikasi dan karakteristik karbohidrat. Pada umumnya, karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih, sukar larut dalam pelarut organik, tetapi yaitu larut dalam air, kecuali di beberapa sakarida. Sebagian besar karbohidrat dengan berat molekul yang rendah itu biasanya rasanya manis. Nah, ada karbohidrat berdasarkan jumlah unit gula. Pertama, itu ada monosakarida, 1 unit gula atau gula sederhana. Monosakarida itu berasal dari bahasa Yunani yang mono yang berarti satu dan sachar yang berarti gula. Ialah senyawa karbohidrat di dalam bentuk gula yang paling sederhana. Beberapa memiliki rasa manis. Sifat umum monosakarida adalah larut dalam air, tidak berwarna, dan juga berbentuk padat kristal. Di dalam tubuh terdapat 6 jenis monosakarida, yaitu deribosa, deoksiribosa yang jumlah atom C-nya ada 5, D-fruktosa, D-glukosa, D-galaktosa yang jumlah atom C-nya ada 6. Nah, lalu sifat-sifat monosakarida, ia akan bereaksi dengan basa dan asam. Bila glukosa dilarutkan dalam basa encer atau basa lemah, setelah beberapa jam akan dihasilkan campuran yang terdiri dari fruktosa, manosa, dan sebagian glukosa semula. Nah, yang kedua, sebagai gula reduksi. Adanya sifat reduksi dari gula disebabkan oleh adanya gugus aldehida atau gugus keton yang bebas, sehingga dapat mereduksi ion-ion logam seperti tembaga, perak dalam larutan basa. Nah, yang ketiga, sifat dari monosakarida ini, dia oksidasi. Oksidasi secara kimia terhadap aldosa pada umumnya menghasilkan asam aldonat, misalnya asam glukonat dan glukosa. Yang keempat, sebagai pembentuk glikosida. Apabila larutan D-glukosa diberi metanol dan HCl, maka akan segera terbentuk 2 senyawa, yaitu alpha dan beta metil D-glukosida. Lalu, yang kedua, klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah unit gula itu ada di sakarida, 2 unit gula. Kalau mono itu 1, berarti di itu 2 unit gula. Disakarida ialah gula atau karbohidrat yang tersusun dari 2 monosakarida. Molekul karbohidrat ini bergabung menjadi 1. Dua monosakarida yang bergabung menjadi 1 itu contohnya D-glukosa dan D-fruktosa menjadi sukrosa. D-glukosa dengan D-galaktosa itu menjadi laktosa. D-glukosa dan D-glukosa itu menjadi maltosa. Nah, yang ketiga itu ada oligosakarida. Oligosakarida ini tidak dapat dicerna dan difermentasikan dalam usus. Nah, yang terakhir itu ada polisakarida, terdiri dari lebih 10 unit gula. Polisakarida adalah polimer karbohidrat kompleks yang berbentuk dari banyaknya monosakarida, terdiri dari 3 sampai 1000 satuan unit glukosa atau monosakarida. Contohnya adalah selulosa dan pati. Nah, menurut fungsinya, polisakarida ini dibagi menjadi 2. Pertama, dia sebagai penyimpanan energi, yaitu pati dan glikogen. Kedua, penyusun struktur tubuh selulosa. Jika penyimpanan energi, pati merupakan polisakarida hasil sintesis dari tanaman hijau yang melalui proses fotosintesis mendapatkan cadangan gula pada tumbuhan. Nah, cadangan gula tersebut dimanfaatkan bagi manusia dan hewan sebagai sumber energi. Yang kedua, itu penyusun struktur tubuh selulosa. Nah, yang kedua ini ada klasifikasi karbohidrat berdasarkan lokasi gugus. Pertama itu ada aldosa. Aldosa yaitu karbohidrat yang memiliki gugus aldehida. Kemudian ketosa yaitu karbohidrat yang memiliki gugus keton.
Nah, yang ketiga itu ada klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah atom C. Pertama itu ada triosa terdiri dari 3 atom C, ada tetrosa terdiri dari 4 atom C, pentosa terdiri dari 5 atom C, ada heksosa terdiri dari 6 atom C, kemudian ada heptosa terdiri dari 7 atom C, dan yang terakhir itu ada oktosa terdiri dari 8 atom C. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, ada protein dan asam amino. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang 2 atau lebih polipeptida. Berdasarkan jumlah asam amino yang menyusun polipeptida, peptida merupakan polipeptida yang tersusun atas kurang dari 50 asam amino, sedangkan protein tersusun atas lebih dari 50 asam amino. Ada lebih dari 300 jenis asam amino yang dapat ditemukan di alam, tetapi hanya 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Nah, ada klasifikasi dan karakteristik protein dan asam amino. Sebagaimana tadi ada klasifikasi karbohidrat ya, protein itu mudah larut dalam air, alkohol, atau larutan garam. Sifat koloidnya membentuk dispersi koloid dan dapat terdenaturasi. Protein berdasarkan bentuk atau susunan molekul. Pertama, itu ada protein fibros atau protein serat. Nah, contohnya itu kolagen yang terdapat pada tulang rawan, kemudian ada miosin pada otot yang mudah mengkerut, ada keratin pada rambut, dan fibrin dalam fibrinogen darah. Yang kedua, ada protein globular. Nah, protein globular ini contohnya adalah albumin dan insulin. Nah, lalu kemudian ada klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologis. Pertama itu ada enzim, sebagai biokatalis terdiri dari satu rantai polipeptida. Yang kedua, ada protein kontraktil, berperan pada proses gerak. Contohnya miosin, unsur serabut tak bergerak dalam miofibril aktin, unsur serabut yang bergerak dalam miofibril. Yang ketiga itu ada hormon untuk menstimulasi berbagai metabolisme. Contohnya itu insulin dan hormon pertumbuhan, growth hormone. Nah, yang keempat itu ada protein pembangun, unsur pembentuk struktur yang memberikan kekuatan pada jaringan. Contohnya kolagen dan elastin, serabut pada jaringan penyambung itu keratin terdapat pada kulit dan kuku. Nah, yang kelima itu ada protein pengangkut. Protein pengangkut mengikat molekul tertentu dan berfungsi mengangkut zat melalui darah. Contohnya itu hemoglobin, pengangkut oksigen dalam darah, mioglobin, pengangkut oksigen dalam jaringan, serum albumin, pengangkut asam lemak. Nah, lalu kemudian ada protein pelindung. Umumnya itu terdapat dalam darah sebagai antibodi fibrinogen, sumber fibrin pada proses pembekuan darah. Nah, yang terakhir ada protein cadangan yang disimpan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh, opalbumin, protein dalam putih telur, kasein yang merupakan protein susu, pertinin itu cadangan besi dalam limpa. Ada juga protein yang berdasarkan kelarutan. Pertama, albumin, larut dalam air dan larutan garam. Kedua, globulin, larut secara terbatas dalam air, mudah larut dalam larutan garam. Ketiga, prolamin, dapat larut dalam alkohol 70-80%, tetapi dia tidak larut dalam air. Yang keempat, ada histon, ia larut dalam larutan garam, dan yang terakhir ada skleroprotein, tidak larut dalam air dan larut dalam larutan garam. Kemudian ada klasifikasi dan karakteristik protein dan asam amino. Kali ini membahas asam amino. Asam amino bersifat asam basah, bereaksi dengan asam basah, dapat berbentuk kristal, ada yang larut air dan tidak. Selain glisin, semua asam amino bersifat optik aktif.
Ada 20 asam amino yang biasanya dijumpai dalam protein. Ada glisin, alanin, palin, leusin, isoleusin, serin, treonin, dan lain-lain. Kemudian, ada klasifikasi asam amino berdasarkan gugus R-nya. Pertama, ada R nonpolar terdiri dari 8 asam amino. Alanin, palin, leusin, isoleusin, metionin, prolin, penilalanin, dan triptopan. Yang kedua, ada R polar tak bermuatan, terdiri dari 7 asam amino. Glisin, serin, treonin, tirosin, sistein, asparagin, dan glutamin. Lalu yang ketiga, ada R bermuatan negatif, yang terdiri dari 2 asam amino. Pertama, ada asam aspartat, kedua asam glutamat. Dan yang terakhir, ada R bermuatan positif yang terdiri dari 3 asam amino, yaitu lisin, arginin, dan histidin. Nah, asam amino itu klasifikasinya ada yang berdasarkan biosintesis. Asam amino esensial, asam amino semi-esensial, dan asam amino non-esensial. Nah, asam amino esensial atau tidak dapat disintesis oleh tubuh. Tubuh tidak mampu mensintesis sebab untuk sintesisnya itu memerlukan senyawa nitrat anorganik seperti isoleucina, leucina, lisina, metionina, penilalanina, treonina, triptopan, dan palina. Kemudian yang kedua, asam amino semi-esensial itu diperlukan untuk proses pertumbuhan orang dewasa. Contohnya arginin untuk kesehatan reproduksi pria dan histidin untuk syaraf pendengaran. Nah, yang terakhir itu ada asam amino non-esensial yang dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya itu alanin yang membantu metabolisme glukosa menjadi energi tubuh, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, dan prolin. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.